Salam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara agar teman-teman Bapak Ibu Saudara juga dapat diberkati dan dikuatkan lewat kesaksian dan firman Tuhan di channel ini. Dan kami menyadari bahwa tanpa dukungan dari Bapak Ibu Saudara kami tidak bisa berbuat apa-apa, namun kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas dukungan Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan tayangan berikut bagaimana si murtadin dari agama Islam menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga sampai saat ini dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi di mana-mana. Dan ini yang murtadin yang unik. Dia seorang pembelajar yang begitu taat dan juga memang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan di saat dia belajar mendalami kitab suci itu Al-Qur'annya, disitulah dia menemukan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan yang lurus, dialah yang datang dari sana, dari Bapa dan kembali kepada Bapa, seperti itu. Jadi luar biasa, dan mari kita menyaksikan bagaimana proses dia mengenal Yesus Kristus dan menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mari kita menyambut tayangan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita menyaksikannya. GS 43 ayat 61. Nah, boleh saya baca sedikit ya. Saya tidak membacakan di sini, bukan niat saya. Malah saya justru terberkati dengan ayat Al-Quran ini. Al-Quran ini luar biasa, yang menunjuk saya untuk bisa terima Tuhan Yesus. Ini adalah petunjuk dari Al-Quran ini. Jadi bukan manusia yang menyuruh saya, tetapi Quranlah, bahasa Quranlah yang merujuk saya untuk pelan-pelan ingin ke Tuhan Yesus, dari belajar tahu Injil itu seperti apa, Taurat, Injil, karena bahasa Al-Quran sendiri mengatakan itu. Nah, seperti KS 4361 ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan Az-Zukhruf 61 ya, Az-Zukhruf 61. Di situ saya terkejut juga karena jujur disinilah saya baru, karena Pak Kacik ini menjelaskan secara apa teman-temannya, beliau itu menjelaskan sosok Isa itu seperti apa. Beliau menjelaskan di video beliau itu kenapa kita berdosa begitu, tapi secara Islam, dengan cara Islam. Beliau menceritakan Isa itu adalah Yesus. Oh, baru saya, oh Yesus. Kalau di Islam, kata beliau, itu Isa Al-Masih. Kalau di Kristen, itu Yesus, itu pribadi yang sama. Oh, baru saya tahu. Oh, Isa itu sama dengan Yesus. Nah, di situ Bapak Muhammad Kaca lagi bercerita dari kejadian, teman-teman. Dari Alkitab kejadian itu, dari Adam, Hawa. Di Islam juga, versi Islam itu ada juga ceritakan tentang Adam dan Hawa. Tetapi saya dulu tahunya waktu saya sekolah dulu. Jadi inilah kesalahan saya. Saya nggak melemparkan kesalahan itu kepada kelompok saya. Ini kesalahan saya barangkali ya. Saya itu di iman saya yang lama, saya itu dibilang ketinggalan kereta. Kenapa ketinggalan kereta? Saya tidak tahu, memang tahu Adam dan Hawa. Adam itu Habil dan Kabil itu bahasa Al-Quran, Kain dan Habil itu bahasa Alkitab. Saya terkaget. Di situ dengan ucapan Kaca itu juga terkaget.
bahwasanya itu Adam itu diceritakan dia berdosa. Nah, dari berdosa ini dari Adam. Di situ saya memahami dari Adam dulu, saya terhanyut di situ bahwa Adam itu melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, hukum Allah. Itu dari karena beliau di situ diambil dari tanah, debu tanah. Nah, ini memang ya artinya teman-temannya, jadi teman-teman muslim ini lebih bagus kita itu dari awal dulu. Dari pengenalan Tuhan Yesus, jangan langsung tiba-tiba ke Tuhan Yesus yang salib. Jadi jangan mencaplok-caplok Alkitab begitu. Jadi kalau tiba-tiba langsung orang muslim menyebutkan jika Tuhanmu, itu kan terjawab ya. Jika Tuhan dia Tuhan, kenapa dia disalib? Nah, langsung ke situ. Kenapa Ustadz itu nggak menjelaskan tentang Adam? Itu saya protes rohani ya. Dari Pak Kaca tadi ya, diceritakan itulah tentang Adam, dia berbuat dosa, dia melanggar, dia tidak boleh memakan buah di pohon pengetahuan ini, yaitu holdi dari bahasa kami. Nah, disitulah dia melanggar karena dia dibujuk oleh iblis itu. Nah, akhirnya dia terlempar dari Taman Eden, nah, dia terlempar ke bumi. Nah, di situ Pak Kace menjelaskan bahasa dari Quran itu secara memang benar-benar penafsiran yang luar biasa, yang saya paham. Beda dengan yang saya alami yang berpuluh tahun saya sebelah, begitu teman-teman. Jadi saya, oh iya betul, dosa, betul. Jadi sederhana saja teman-temannya, saya ini memang menceritakan dengan kapasitas saya begitu. Saya tidak bisa seperti diri Pak Kace. Saya seperti diri saya sendiri begitu teman-temannya. Jadi begitu, oh berdosa. Nah, sampai ke bumi, tetapi Allah itu kasih. Allah itu kasih dengan Adam itu bukan dilempar begitu aja. Jadi saya paham. Dia kasih. Sehingga di Alkitab ada berbunyi ya, begitu kasihnya Allah itu kepada dunia ini. Mohon mungkin bisa dicarikan ayatnya, saya lebih bisa fokus bacanya. Jadi saya hanya membaca seingat saya. Begitu kasihnya Allah itu kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya dulu tersandung lagi dengan anak itu. Memang nggak gampang ya teman-temannya memahami Alkitab itu. Memang dia berbahasa Indonesia. Kalau sudah bentuk Alkitab itu dia bahasa Indonesia. Tetapi kita perlu bimbingan. Syaratnya apa? Kalau kita ingin mencarikan orang yang beda iman dengan kitab iman Kristen, beda iman orang yang membaca itu, kalau kita mengosongkan diri kita. Nah, ini ya. Nah, saya baca ayat 16, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Lah, hidup kekal lagi teman-teman. Hidup kekal loh. Berarti kalau hidup kekal itu nggak ada artinya kita itu ada diberikan. Saya merasa di ayat ini, saya itu merasa ada harapan begitu. Hidup kekal, ada janji. Begitu teman-teman, ada janji Allah. Sedangkan saya sebelah saya tidak merasa ada janji begitu. Saya merasa orang yang paling terhina dan sebenarnya kalau saya nggak mendapatkan kalimat itu gitu aja intinya. Jadi di situ saya terkaget. Nah, saya paham lagi. Oh, berarti Allah itu sayang ya dengan Adam. Nah, Adam itu di dunia, Allah itu bagaimana nanti Allah ini sebenarnya, ini saya jelaskan teman-temannya, Allah itu yang sudah karena artinya dia kasih, memang dia kasih terhadap Adam itu, dia memang hukum itu tetap hukum. Allah itu tegas, Allah itu tidak pelin-pelan. Jadi Adam itu tetap dilempar ke bumi. Tetapi ada perjanjian Allah begitu. Dia berjanji, dia memberikan, dia kasih, dia pasti akan mendatangkan seorang Mesias, seorang penyelamat lagi agar kita itu bisa kembali lagi ke sana. Siapa yang nggak mau kembali ke surga lagi? Kalau saya mau, karena yang saya gumuli itu karena surga itulah, surga neraka itulah yang menjadi beban hidup saya. Saya mendengar ayat ini kalau saya memahami sendiri. Ya walaupun saya perlu harus dibimbing, tapi saya sudah membuka hati saya udah banyak ya, bermeter-meter saya sudah buka. Saya sudah membuka wawasan sepertinya kayak saya merasa itu sepertinya saya itu kalau saya
dalam rohani saya ya, saya itu merasa tenggelam di dalam lumpur, di dalam lumpur yang sangat pekat dan kotor dan anggaplah lumpur kotoran begitu loh. Mendengar ayat ini kok sepertinya saya itu kok sega, supaya ada naik sedikit lah, agak lega sedikit bernafas, walaupun saya belum terangkat 100%, tapi saya mengalami kelegaan sedikit. Jadi di situ lagi, oh berarti bagaimana caranya dia itu, karena dia kan Allah yang maha tinggi tuh, jadi dia itu turun ke bumi, turun ke dunia ini menjadi sosok Yesus Kristus, yaitu kami kalau di Islam Isa Al-Masih. Isa Al-Masih di Quran pun sudah menyebutkan ayat loh teman-teman. Ayat di Quran ada loh, tapi saya nggak terlalu banyak panjang lebar, tapi hanya saya ingatan saya saja. Itu kan Isa itu adalah Ruhullah, Isa itu adalah kalimatullah. Kalau kita jabarkan dengan di Alkitab itu Yohanes 1 pasal 1 ya. Nah, Isa itu adalah roh Allah. Isa itu adalah kalimat firman Allah. Jadi saya sudah terbelalak teman-teman. Oh jadi kita harus percaya Isa ya. Jadi mata saya itu fokus ke Isa teman-teman. Nah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan salah, di situ saya memang putar juga, pusing saya dengan ayat ini. Jujur, karena saya masih, ya bahasa kata saya itu masih pemula. Bingung saya dengan ayat ini. Tetapi kalau saya kembali ke Al-Quran, saya justru nyambung sedikit begitu. Jadi karena Isa kalimatullah dan Isa itu adalah Ruhullah, itu di Quran pun dibahas, dan di hadis sahih pun ada. Tapi ini mohon maaf ya, saya jujur terus terang saya salut. Saya itu bisa mengenal Tuhan Yesus itu melalui petunjuk dari Quran ini, dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan sinyal buat saya. Kalau saya tidak mengenal Bapak Muhammad KC, saya tidak bisa ngomong seperti ini teman-teman. Tidak punya bahan untuk bisa ngomong. Saya nggak tahu apa-apa. Jujur, Muslim saya jalan di tempat, saya cuma bilang saya Islam, saya sholat. Jadi di situ lagi banyak lagi loh ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman sedikit ya. Nah surat 3 Ali Imran ayat 3 juga, dia Allah dalam kurung ya, dia Allah SWT misalnya, menurunkan Alkitab, dalam kurung itu Quran lagi tuh. Jadi saya bingung dengan ayat ini. Kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, menurunkan Taurat dan Injil. Jadi mata saya lebih terfokus Taurat dan Injil. Saya bingung, Taurat itu apa? Kalau Injil itu apa? Saya tahunya dulu sekolah itu Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, dan Taurat itu kepada Nabi Musa, begitu loh. Jadi cuman cerita-cerita Nabi, cuman artinya Taurat ya Musa, begitu loh. Jabur itu Daud, begitu. Dulu kan seperti itu. Tapi apa itu Taurat? Apa itu Injil? Total saya tidak mengerti. Taunya ya itu aja. Dulu sekolah pernah mendengar kalimat, tapi Pak KC membahas ini dengan penjabaran yang luar biasa. Jadi dia mengatakan sebelumnya itu ada Taurat, sebelum ada Quran itu ada Taurat, ada Injil itu. Nah di situ saya sudah mulai memahami sedikit-sedikit. Nah justru dari Quran saya berterima kasih, bukan saya menghina kitab suci Quran, tidak, saya justru sangat berterima kasih. Kalau saya dalam hati saya ya, dengan ayat-ayat ini, di sini lagi surat Al-Maidah 44-47, sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, saya juga, wah ini luar biasa ini ayat begitu. Saya kok nggak pernah, memang ada, tapi nggak pernah. Ustadz saya dulu nggak pernah lebih membahas ini. Tapi ustadz saya mohon maaf ya lebih banyak membahas tentang Nabi junjungan gitu. Nabi junjungan Muhammad, maaf ya, memang begitu apa yang saya alami. Jadi saya ini mendengar Isa ini nggak begitu spesial teman-teman.
Tapi dari mulut bibir Pak Aceh, saya mendengar ayat Al-Quran ini sangat spesial. Jadi perbuatan-perbuatannya perbuatan-perbuatannya Isa, keajaibannya Isa itu, mukjizat Isa itu tersingkap, teman-teman. Jadi saya berpikir mukjizatnya apa? Nah, ini kalau versi Quran ya, versi Quran ya memang berbeda, tetapi ya pribadinya itu teman-teman semua sudah tahu ya, tahu aja ya, saya cuma hanya sedikit menceritakan bahwasanya Isa itu menghidupkan orang mati, itu semua saya juga tahu gitu loh. Pernah juga membahas di iman saya yang lama itu tidak ya segitu aja, menghidupkan orang mati, tidak spesial. Jadi mengerti ya, maksud saya tidak spesial, tidak tidak memberikan tafsiran yang orang-orang yang mendengar ini, jemaah di masjid ini lebih fokus ke situ. Jadi beda sekali. Ini kok satu ayat ini penjelasannya itu sudah hampir setengah jam loh. Ini mantap. Ini mantap sekali. Jadi saya mengerti. Jadi perbuatannya Isa itu menghidupkan orang mati, dan kalau di Alkitab kan menyebutkan Lazarus, tapi saya lupa itu kalau di Islam itu apa ya, ada juga. Dan kalau yang berbeda dengan di Alkitab itu bahwasanya Nabi Isa itu menciptakan burung. Nah, di situ juga pernah Ustadz saya bicara, burung itu di kepala berbentuk burung, ditiupkanlah roh Isa atas izin Allah. Nah, cuma ada tulisan seperti itu ya. Nah, disitulah yang menjadi saya tuh terbenturnya. Dulu saya terbentur di Isa ini. Terbentur, tapi ini saya ceritakan dulu ya. Kenapa saya jadi terbentur? Nanti akan saya ceritakan. Itu dengan penginjilan Pak Aceh. Isa itu menerbangkan burung itu bisa terbang, bisa hidup, apalagi perbuatannya banyak, menyembuhkan orang sakit penyakit, orang kusta, lumpuh dan sebagainya. Itu di Quran juga dijelaskan. Tapi ya sudah sekadar itu aja gitu loh, sekadar itu aja. Jadi sosok keilahiannya Isa ini enggak ya wajar lah, enggak terlalu diangkat. Kalau saya pikir ya waktu itu, seandainya dahulu waktu saya Muslim, sosok keilahiannya Isa ini ditunjukkan, artinya begini loh. Kenapa saya bilang begitu? Coba kalau memahami orang yang bisa menghidupkan orang mati itu perbuatan siapa? Dan akan datang lagi nanti di hari kiamat, itu dia datang lagi untuk kedua kalinya, itu saya rasa manusia biasa akan bisa. Itu kalau saya memahaminya seperti itu, teman-teman. Setelah saya mendengar Pak Aceh, dahulu saya tidak berpikir seperti itu. Cuma hanya seperti mendengar. Tapi ini saya kok lebih hikmat gitu loh. Oh iya ya, betul juga. Manusia sih nggak bisa menghidupkan orang mati. Manusia sih nggak bisa membuat burung menjadi hidup. Manusia, apalagi perbuatannya di Alkitab sudah banyak disebutkan. Yesus itu menghidupkan Lazarus. Itu kan sudah 11-12 ya, artinya walaupun tidak sama, beda-beda versi. Tapi lagi di situ teman-teman ya. Jadi saya tidak berpanjang lebar menceritakan tentang tentang di Quran ini. Saya lagi tarik lagi ke Alkitab saja. Jadi itulah latar belakang saya, maksud saya mengenal di situ. Tapi saya bersyukur, teman. Kenapa jadi saya bersyukur? Kalau saja dari dahulu saya mendengar tentang Isa ini benar-benar diciptakan, saya mungkin dari dulu sudah Kristen, sudah berpindah saya. Tetapi di saat saya sudah umur 50 lah, saya baru kaget begitu. Jadi saya kagetan. Itu masuk kagetan, makanya motonya Pak Aceh itu salam sadar. Jujur, saya sadar sekali. Saya sangat sadar. Benar-benar saya justru dengan sadar itulah saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang Alkitab. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau di situ teman-teman Muslim benar-benar memahami, makanya teman-teman Muslim ini saya sarankan kalau jangan buru-buru langsung melihat langsung menembak. Saya sering memang banyak ditembak. Tuhan kamu itu kalau dia Tuhan, kenapa dia digantung? Banyak saya seperti itu, pertanyaan klasik ya. Jadi saya itu terjawab dengan penginjilan Pak Aceh. Di situ saya jadi sadar
saya tahu, oh ini kitab kuning yang mengharuskan mewajibkan kita sholat ini bukan perintahnya Tuhan, itu perintah hadis. Hadis itu manusia yang membuat. Oh, jadi saya sadar. Berarti kalau saya tidak sholat waktu itu, berarti saya nggak dosa, begitu. Jadi saya terbebas dari dosa. Tetapi apakah saya masuk ke iman lama saya? Itu saya bergumul. Yesus, saya melihat teman-temannya, kenapa jadi saya bingung masih berjalan di tempat. Saya masih bingung antara si Isa dengan dengan Yesus ini, Isa Al-Masih ini dengan Yesus. Mohon maaf kalau saya mungkin kurang bagus tadi berkata. Isa alaihissalam dengan Yesus. Di situ saya bingung sendiri waktu itu ya. Bingungnya kenapa? Sedangkan katanya Isa itu lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yesus itu lahirnya di kandang domba. Di situ saya juga bingung. Bahwa ada dua sosok pribadi ya di sini ya, begitu teman-teman. Ada dua sosok pribadi ya. Di situ saya bertanya kepada siapa lagi. Saya kan belum tahu siapa-siapa. Jadi cuma hanya fokus belajar di Alkitab saja, dan belajar di YouTube karena itu pun di YouTube juga. Jadi di situ saya selain saya membuka saya jalan untuk sudah dalam hati saya ini udah wah luar biasa. Wah berarti saya lebih jauh lagi untuk mengikuti Pak Kace, apa-apa. Sebenarnya Pak Kace itu banyak sekali. Jadi saya di Islam pun saya tidak tahu ayat bagaimana Rasulullah itu seperti apa yang saya junjung kami. Jadi memang beliau menceritakan memang ya kalau menurut karena beliau saat tersandung masalah kasus itu ya biarlah itu kan Pak Kace yang beliau punya talenta untuk ke situ. Kalau saya sih sekedar hanya bercerita di sini, batas kemampuan saya tidak mau melebar-lebar. Jadi tapi saya kalau saya boleh berpendapat nanti kita mungkin diskusi bagaimana pendapat kita tentang Pak Kace, itu nantilah kita bicarakan nanti. Jadi di situ saya teman-teman, saya sudah mulai membuka hati saya untuk kenapa jadi saya belum bisa masuk untuk bisa tanya ada link begitu masuk untuk langsung tanya di live streaming itu. Nah di situ saya cuma hanya minta ada nggak pada feed nomor Pak Kace, saya ingin tanya lebih jauh tentang beliau. Nah diberilah saya nomor WA Pak Kace. Disitulah teman-teman saya bertanya pada Pak Kace, lebih banyak Pak Kace menjelaskan tentang apa perbedaan Isa, berusaha karena Bapak Kace juga ada banyak pelayanan dan saya mungkin masih belum bisa memahami banyak masalah bagaimana Isa dan Yesus. Jadi saya ngubar lagi nih. Dan puji Tuhan ya sekarang zaman udah canggih, saya tidak perlu banyak beli buku teman-teman. Saya hanya bisa hanya bisa lihat di YouTube saja, tidak mengeluarkan uang, baca-baca lihat-lihat di Google begitu. Jadi di situ saya teman-teman langsung saja saya melihat penginjilan. Jadi saya sini menceritakan pribadi-pribadi yang merujuk saya ke Tuhan Yesus ya. Jadi kalau memang Pak Kace itulah yang membuka jalan saya untuk mengerti di Quran tentang Isa dan si Yesus, Tuhan Yesus ini saya masih bingung. Tetapi saya terberkati sekali dengan waktu itu dengan Bapak Pendeta Esra Soru. Baru saya sudah sadar bahwa beliau menceritakan Isa di dalam konteks Islam. Nah, karena Bapak Muhammad Kace tidak banyak menceritakan perjalanan karena pelayanan beliau seperti itu, jadi ya wajarlah saya mencari. Saya kan istilahnya santapan rohani itu mencari lagi di tempat lain. Jadi saya kembali bolak-balik begitu teman-teman. Akhirnya saya ke Pak Esra Soru, saya baru sadar bahwasanya kalau di Quran itu Isa itu membawa ujuk-ujuk dia membawa kitab Injil itu. Itulah perbedaan Isa dan Yesus. Kalau Yesus itu Injil itu adalah Yesus itu sendiri, perbuatan Yesus itu sendiri adalah Injil. Nah saya baru sudah oh begitu ya. Nah jadi lagi saya dari Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa cerita Yesus itu kelahiran Yesus beliau ceritakan, dan di Islam ini Yesusnya seperti Isa itu siapa, dan lebih saya kaget lagi. Ini jujur saya tidak tahu teman-temannya, jadi maka saya jujur sini bilang bahwa makanya kan Al-Quran mengatakan belajarlah kitab sebelummu.
Kan Quran udah kasih tahu begitu. Saya sadar lagi ke situ. Oh iya, ternyata kenapa Al-Quran mengatakan belajar kepada Taurat? Karena Taurat itu lebih lama umurnya. Bahasanya begitu loh teman. Artinya, yang mohon maaf ya, artinya versi Quran ini, kalau saya boleh berpendapat sedikit, tapi kalau jika saya keliru, saya ampun maaf. Oh iya sih, baru saya sadar Al-Quran ini kan adanya kan sesudah Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu menerima wahyu ini cerita ya, artinya sampai adanya Quran ini berbentuk sebuah kitab Quran itu di zaman Khalifah Utsman, itu baru saya mengerti sejak. Jadi itu terkait banyak teman-teman kita, anak-anak Tuhan, penginjil-penginjil yang terkait selain Bapak Muhammad KC, juga Pendeta Estasoru, yang saya sadar bahwa Yesus itu, Taurat itu, Injil itu udah jauh, versi abadnya itu udah jauh begitu. Jadi abad itu udah jauh sekali. Jadi kalau Quran ini baru. Saya ini merasa, wah, kalau saya sih mendingan yang lama aja gitu. Jadi saya nggak mungkin kalau saya lebih santunnya gitu, nggak saya ceritakan kalau sudah saya lebih dari itu dalam rohani saya. Wah, saya mau pilih yang ini, mohon maaf ya, ini saya lebih pilih sih sesuai dengan Quran yang kasih tunjuk, ini belajarlah kepada Taurat. Jadi Taurat yang diberikan kepada Musa. Wah, ini saya sadar sendiri gitu loh teman-teman. Ini udah abadnya udah kesepian sekali, dan Isa ini Yesus. Ini kan jadi saya lebih fokus ke Yesus saja, karena saya berpikir kisah ini cerita versi yang lebih awal. Jadi saya berkesimpulan bahwa kita mengambil berandai-andai analoginya seperti itu. Di pikiran saya ya, sebuah ukuran itu kan nggak mungkin yang ukuran yang terbaru menjadi ukuran yang lama. Tentunya ukuran yang lama ini jadi contoh untuk ukuran yang baru. Jadi saya ini mohon maaf, saya mau lebih mencari ukuran yang lama, standar yang lama sesuai dengan kalimat di Quran itu. Bahkan banyak lagi penegasan-penegasan, jangan ragu-ragu. Kan ada juga di Quran, jangan ragu-ragu. Bertanyalah kepada ahli-ahli kitab. Kan sudah dikatakan begitu di Quran. Jadi saya terima kasih. Akhirnya dari penginjilan Bapak Estasoru sedikit saya dapat mendapat berkat bahwa Injil inilah dan Taurat ini lebih lama usianya. Dia tegas bilang ini original. Memang jadi saya mau cari yang ori. Mohon maaf, saya mau cari yang ori yang nggak versi gitu. Jadi saya mau cari yang ori. Jadi saya udah fokus saja deh, nggak usah saya pikirkan masalah Isa gitu. Saya pikirkan saja ke Yesus. Saya pikirkan saja ke secara alkitabiah gitu. Jadi teman-teman, di situ saya paham. Saya telepon lagi Pak KC, dia berusaha, saya ingin bertobat. Di situ saya bilang, oh Pak KC langsung haleluya, kata saya ingin bertobat Pak KC. Kalau saya percaya, saya mengatakan di sini yang bisa menyelamatkan saya hanya Tuhan Yesus. Jadi saya nih teman-teman yang pemirsa di sini, dahulu saya bangga dengan apa yang saya imani, itu saya tidak mau menyebut di sini, tetapi ini sosok saya tahu ya, saya kan masih belajar juga. Yesus Kristus inilah yang luar biasa. Dia turun ke dunia, dia merendahkan diri dan sesuai dengan firman Tuhan, dia menjadi daging dan diam di antara kita. Jadi orang satu-satunya yang menyelamatkan yang Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang datang ke dunia, merendahkan diri, mengajari kita gitu. Dia menjadi tauladan supaya berkenan kehadiratnya lagi. Jadi selebihnya saya sudah di situ saja, saya sudah kayak merasa wah, sampai saya belajar lagi, dia disalib, terjawab semua. Dia disalib, dia itu menggenapi. Dia disalib, dia itu menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi saya kan merasa yang berdosa, saya dulu kan berdosa nih. Jadi dosa saya itu Yesus lah yang tanggung. Barang saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. Karena saya nggak sanggup dengan kemampuan saya. Dengan kemampuan saya itu saya nggak sanggup. Karena dengan hadis dia sudah mengatakan hanya kasih karunia, amalmu, ibadahmu itu nggak bisa membawamu ke surga. Hanya kasih karunia Tuhan. Itu di hadis sahih kan sudah dikatakan begitu. Di hadis saya sebutkan tadi.
Nah, itu terjawab semua teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau belajar, buka hati gitu, kosongkan dulu diri kita. Saya kosongkan diri saya waktu itu. Saya nggak memegang kefanatikan saya. Saya merasa saya hanyalah orang yang perlu banyak belajar karena ketertinggalan saya. Jadi di situ saya sudah ketemu, wah berarti saya harus ikut Yesus dong kalau begitu. Saya ikut Yesus karena dia sudah menanggung dosa-dosa saya, dia disalib, percaya. Jadi percaya Yesus saja, ini kan berdasarkan tahu siapa aja ya. Percaya Yesus saja, cuma mulut saja berkata dia percaya, langsung kita ujuk-ujuk dia langsung masuk surga, itu tidak bisa berosa. Kita belajar Alkitab, kita ingin tahu dulu bagaimana perbuatan Yesus itu. Gitu teman. Bagaimana perbuatan Yesus itu? Perbuatan Yesus itu seperti apakah kita menghidupkan orang mati? Tidak. Yang sederhana yang bisa kita umpaman ya, contoh Yesus itu dia nggak mengampuni dosa seperti Alkitab. Ampunilah musuhmu. Nah, itu kan kehidupan kita sehari-hari banget ya teman-teman. Ya ampunilah. Dan untuk mengampuni itu, saya rasa itu adalah pikul salib. Pikul salib saya. Untuk bisa mengampuni itu sebenarnya kalau secara daging saya dulu, saya nggak bisa ikut. Tetapi karena saya serahkan semua di dalam tangan dia untuk bisa mengampuni, saya bisa kok. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nama Tuhan kita terus tinggikan, kita agungkan. Luar biasa kesaksian dari murtadin ini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dia di saat mendalami kitab suci Al-Qur'annya, disitulah dia mengenal Sang Juru Selamat Bapak Ibu Saudaraku. Ya agak unik ya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya orang yang mendalami kitab sucinya, di situ dia akan kuat dan berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Tapi apalah daya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa orang memang yang rindu, yang haus untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, maka dia akan menemukan di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya dan Bapak Ibu Saudaraku mempelajari kitab suci dengan baik dan benar, maka di situ kita akan betul-betul menemukan kebenaran yang penuh dengan damai sejahtera, kebenaran ajaran yang penuh dengan kasih sayang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya sebelum terlambat pelajarilah kitab suci dengan baik, maka di situ kita akan menemukan kebenaran yang hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak agar kita semua terus belajar kitab suci. Dan sangat luar biasa si murtadin ini, bagaimana proses dia memang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku menjadi murtad. Tapi kalau Tuhan dan memang si murtadin ini haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, disitulah Tuhan akan mengisi hatinya yang kosong tadi, dan akhirnya dia tidak takut untuk mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia harus memang keputusan yang benar, harus betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan di situ kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lain saudaraku kecuali kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan juga di Yohanes 3 ayat 16 bahwa kita harus lihat di situ bahwa betapa kasihnya Tuhan kepada manusia. Nah, di situ mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi betapa kasihnya Allah kepada manusia pada dunia ini yang penuh dengan kejahatan,
sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal satu-satunya. Dia tidak sayangi, melainkan dia mengaruniakan. Dan saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya pasti diselamatkan, pasti masuk surga. Jadi saya rindu, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi apresiasi kepada setiap para murtadin yang menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka yang mereka alami, agar kita terus mendukung dan kita terus sebarkan, agar melalui mereka kita juga diingatkan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan agar kita bangkit untuk terus belajar lagi, dan kita bersaksi menyatakan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang memang mau, yang memang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus, percaya menyembah Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa untuk mendukung kami dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, mereka juga dapat diberkati dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan mungkin sampai di sini tayangan kami, dan sampai ketemu di video berikutnya. Semoga Bapak Saudara dapat diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.